Hai, saya Upin. Yang ini adik saya Ipin. Saya wassalamualaikum bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agun Gunawan. Saya dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan sedikit membahas tentang perkembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi digital berhubungan dengan literasi digital. Literasi digital adalah kompetensi multidimensional yang melampaui sekadar kemampuan teknis menggunakan perangkat digital. Adapun komponen-komponen literasi digital meliputi 1. Kemampuan teknis dan operasional. 2. Literasi digital informasi dan media digital. 3. Komunikasi, kolaborasi, dan kreasi konten digital. 4. Keamanan dan etika digital. 5. Pemikiran kritis dan literasi data. Selanjutnya ada namanya tren teknologi utama saat ini. Nah, yang pertama adalah kecerdasan buatan atau bisa disebut AI. Yang kedua ada Internet of Things. Yang ketiga big data dan literasi data. Yang keempat transformasi digital di pendidikan dan kebijakan nasional. 6. Etika, kebijakan, dan kesadaran sosial digital. Yang selanjutnya ada dampak perkembangan teknologi digital terhadap sektor-sektor. Yang pertama, pada sektor pendidikan, perubahan teknologi digital telah mendefinisikan bagaimana proses pembelajaran dan interaksi akademik berlangsung. Misalnya, pembelajaran daring atau online. Nah, itu menjadi sangat lazim, terutama setelah pandemi COVID-19. Ini membawa keuntungan. Akses pendidikan bisa lebih fleksibel. Mahasiswa dari lokasi terpencil dapat mengikuti perkuliahan tanpa harus hadir fisik. Materi pembelajaran dapat diperoleh secara daring kapan saja. Yang kedua, pada sektor ekonomi dan dunia usaha. Perkembangan teknologi digital membuka peluang besar bagi usaha kecil dan menengah untuk mengadopsi strategi usaha digital, pemasaran online, pembayaran digital, manajemen inventoris berbasis aplikasi, dan interaksi pelanggan melalui platform media sosial. Pelaku usaha yang memiliki literasi digital yang baik akan lebih mampu membantu tren konsumen melalui data analitik sederhana dan meningkatkan efisiensi operasional usaha. Sebagai contoh, usaha yang aktif memasarkan produk secara daring atau menggunakan sistem e-commerce dan mendigitalisasi administrasi keuangan cenderung lebih adaptif terhadap perubahan pasar. Sebaliknya, pelaku usaha yang tidak memiliki kemampuan digital yang memadai mungkin tertinggal atau kesulitan beradaptasi ketika konsumen mulai beralih ke transaksi digital atau layanan online. Yang ketiga, pada pemerintahan dan pelayanan publik. Kemajuan teknologi digital memungkinkan pemerintah atau lembaga publik menyediakan layanan publik secara daring. Contohnya, pendaftaran izin, pelaporan pajak, atau retribusi secara online. Portal informasi publik atau aplikasi pelaporan kelurahan masyarakat secara digital. Ini meningkatkan cakupan pelayanan, kecepatan respon, dan transparansi. Namun demikian, tidak semua warga punya akses digital atau literasi yang cukup untuk menggunakan layanan tersebut dengan maksimal. Selain itu, pada isu keamanan dan data pribadi warga, risiko serangan siber terhadap sistem pemerintah, serta keharusan kebijakan perlindungan data dan regulasi keamanan siber. Jika regulasi belum memadai atau perlindungannya lemah, kepercayaan publik terhadap layanan digital mungkin menurun. Yang keempat, pada aspek sosial dan budaya.
perkembangan teknologi digital turut mengaruhi aspek interaksi sosial dan budaya. Media sosial, aplikasi pasaran instan, platform video streaming, dan forum daring telah mengubah cara orang berkomunikasi, berbagi pengetahuan, serta menyebarkan budaya populer. Di satu sisi, teknologi memberi ruang bagi ekspresi kreatif, kolaborasi lintas lokasi, dan penyebaran gagasan dengan cepat. Semuanya bisa kita simpulkan dari awal sampai akhir, yaitu dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital telah menjadi faktor kunci yang membentuk peradaban manusia modern. Transformasi digital tidak hanya mengubah cara individu berkomunikasi dan berinteraksi, tetapi juga mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, pemerintahan, hingga sosial budaya. Revolusi teknologi digital yang dimulai dari era kompetensi awal hingga era kecerdasan budaya, Internet of Things, dan Big Data telah menciptakan dunia yang semakin terkoneksi, dinamis, dan berbasis informasi. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.